Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari ini bersama-sama kita menjalani hari-hari yang istimewa di bulan yang disucikan oleh umat Islam yang kita kenal dengan bulan Ramadan. Bahwa Ramadan adalah bulan disucikan karena di bulan inilah sebuah kesempatan dipergelarkan kepada kita kaum muslimin untuk melatih diri sedemikian rupa dalam rangka untuk mengembalikan diri kepada fitrahnya. Fitrahnya sebagai manusia kita dianugerahi oleh Allah dengan berbagai kemampuan, berbagai keadaan yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Namun, pada hari-hari di luar Ramadan, kita menjalani kebiasaan-kebiasaan kita, pikiran, ucapan, dan tindakan kita sedemikian rupa seolah-olah semua berjalan sebagaimana adanya, seperti makan, minum, tidur, syahwat, berucap, berpikir, bersikap, bertindak. Kita jalani seperti hal itu terjadi secara otomatis saja. Tetapi khusus untuk di bulan Ramadan ini, dengan adanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kita untuk berpuasa, seolah ada sebuah keadaan khusus yang mengingatkan kita akan keadaan diri kita. Sederhananya saja, ketika kita mau makan, ketika kita mau minum, ketika kita sadar apabila kita sedang berpuasa, tentu kita tidak sembarangan makan dan minum sebelum masanya. Demikian pula untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain dan perilaku-perilaku yang lain, seolah kita punya ruang, waktu, tempat, dan keadaan yang mengajak kita untuk sadar melakukan sesuatu. Ya, karena selama ini semua dijalankan secara otomatis, tidak ada hal yang menghambat kita untuk melakukannya. Kita lapar, langsung kita makan, haus, langsung kita minum. Bagi yang sudah berkeluarga, ketika sudah muncul syahwat, langsung hubungan badan kapan saja ketika mau. Tapi berbeda ketika kita berniat berpuasa dengan syarat dan rukunnya, kita ketahui ada kondisi-kondisi tertentu baru kita bisa melakukannya. Nah, ini yang menarik. Dengan adanya kondisi-kondisi inilah, kita diajak untuk menyadari sesuatu sebelum dilakukan. Untuk memahami, menepati, mengikuti sesuatu sebelum kita kerjakan. Ini tentu berdampak berbeda apabila kita tidak ada niat sebelumnya untuk melakukan puasa. Sesuatu yang dilakukan dengan sebuah niat tentu akan memberi dampak pengaruh baik secara lahiriah maupun batiniah dalam kehidupan kita. Orang yang lapar karena memang tidak ada makanan atau haus karena memang tidak ada minuman, secara naluriahnya dia akan berusaha mati-matian bagaimana dia mencari di sekitarnya untuk memenuhinya. Bahkan sering kita dengar, gara-gara kelaparan, gara-gara kehausan, orang bisa kehilangan akal sehingga melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini ketika kita berpuasa, bisa jadi di sinilah mungkin ada makanan, mungkin ada minuman di hadapan kita, tapi tidak serta-merta kita melakukannya karena ada sebuah komitmen yang sedang kita bangun dengan diri kita untuk menyadari bahwa
betul manusia butuh makan, betul manusia butuh minum, tapi ada batas-batas tertentu yang mesti disadari. Sehingga kita sebagai manusia melakukannya dengan kesadaran. Itu yang membedakan kita dengan hewan yang makan dan minumnya, termasuk syahwatnya, dilakukan hanya mengikuti naluriah saja. Tidak ada ceritanya ayam atau kambing atau kuda berniat untuk berpuasa atau menahan diri dari sebuah makanan yang disajikan di hadapannya ketika dia lapar. Kuda kalau ada rumput hijau dia makan, ya makan. Dengan pula ayam, ada ayam aja dimakan. Artinya apa? Artinya kebutuhan untuk makan antara manusia dan hewan pada dasarnya sama, untuk memenuhi kebutuhan fisik. Ini nggak bisa dihindari bahwa tubuh manusia membutuhkan beraneka ragam suplemen nutrisi untuk bisa tumbuh, berkembang dengan sehat dan baik. Tetapi karena kita manusia, kita dikaruniai akal, dikaruniai hati, kita bisa meningkatkan kualitas, sama-sama makannya, sama-sama minumnya. Kita tidak sembarangan makan dan minum seperti hewan yang hanya ketika ada mau makan, ada mau minum. Tidak, manusia perlu mengambil bentuk-bentuknya yang lebih cantik, lebih indah, lebih elegan, lebih berakhlak dalam memenuhi kebutuhan lahiriahnya. Karena di dalam diri manusia ada sebuah kesadaran yang tidak hanya serta-merta itu kesadaran fisik saja, atau kesadaran hanya untuk memenuhi kebutuhan material raganya, yaitu makan, minum, syahwat dan sebagainya itu. Tapi manusia ada kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan fisik, yang di sana menyebabkan manusia memiliki tingkat kelas kualitas kehidupan yang berbeda dengan hewan maupun makhluk yang lain. Untuk itulah ketika kita berpuasa, ini yang membedakan kita. Di sini ada niat, di sini ada kesadaran yang sedang dibangun akan batas-batas, akan sebuah komitmen, akan sebuah tujuan, agar kita menyadari realitas kita sebagai manusia secara fitrahnya, sehingga pola makan kita pun, cara makan kita pun berbeda dengan cara makan minumnya hewan. Yang pertama, pelatihan puasa bagi manusia adalah sebuah pola untuk menyadari bahwa di dalam dirinya ada hasrat, ada nafsu, ada keinginan, ada kehendak, yang dari sanalah dia bergerak dan mampu untuk menguasai dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Maka dalam beberapa hal puasa seringkali digunakan untuk memperjelas komitmen kita atas sesuatu. Kalau dahulu dalam sejarah orang-orang Jawa, sering orang ingin melakukan sesuatu, ingin menggapai sebuah cita-cita, dilambari dengan laku puasa. Karena puasa bagian dari proses pengendalian diri, agar apa yang dia kehendaki tercapai, dia harus punya komitmen yang kuat. Dan komitmen yang kuat terhadap sesuatu itu pertama dibuktikan dengan komitmen terhadap diri sendiri. Maka praktek-praktek puasa sudah menjadi tradisi di tanah Jawa ini dalam beberapa waktu yang lampau, sebagai tradisi untuk mempersiapkan untuk meraih sesuatu. Nah, sesuatu ini macam-macam. Ada yang bersifat keduniawian, eksistensi diri, tapi ada yang bersifat kerohanian.
Nah, ini kembali tentang kualitas tujuan ini, setiap manusia punya niat yang beda-beda. Mungkin ada juga orang yang berpuasa berniat untuk cari jodoh, untuk digampangkan jodohnya, agar digampangkan rezekinya. Itu sah-sah saja. Tetapi kembali kepada kualitas. Setiap manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas diri dalam menetapkan arah dan tujuannya dalam melakukan sesuatu.